Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Baik, di kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai analisis kadar abu. Jadi sebelum kita memilih metode analisis kadar abu, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan abu. Abu adalah zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan. Kadar abu dari bahan menunjukkan kemurnian, kemudian kadar mineral, dan kebersihan suatu bahan yang dihasilkan. Nah, sebelum kita lanjut ke depan, kita harus mengerti terlebih dahulu klasifikasi mineral ya. Jadi karena abu ini dia itu berkaitan dengan banyaknya mineral yang terkandung dalam bahan pangan. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu klasifikasi mineral. Jadi mineral itu diklasifikasikan menjadi dua. Ada mineral makro, kemudian mineral mikro. Nah, untuk mineral makro ini kebutuhan pada tubuh kita itu minimal 100 mg per hari untuk orang dewasa. Sedangkan pada mineral mikro itu kebutuhannya pada tubuh kita itu minimal satuan miligram per hari. Nah, contoh-contoh mineral makro itu ada natrium, ada klorida, ada kalsium, ada fosfor, kemudian ada magnesium, dan ada sulfur. Kemudian untuk contoh-contoh mineral mikro itu ada zat besi, ada iodin, ada mangan, ada kupri, ada zinc, ada kobalt, dan ada fosfor. Nah, peran mineral dalam tubuh kita itu salah satunya itu berperan penting pada pertumbuhan tulang. Contohnya itu ada mineral kalsium, fosfor, juga sulfur. Kemudian untuk pertumbuhan gigi atau kesehatan gigi itu mineral yang berperan itu ada kalsium, kemudian ada fosfor, dan ada fosfat. Nah, kemudian untuk yang berperan penting dalam darah itu ada zat besi dan ada kalsium. Next. Nah, kenapa pengujian abu atau pengukuran kadar abu ini penting dilakukan? Jadi, abu itu menunjukkan kualitas gizi dari suatu produk pangan. Kemudian, kadar abu ini dapat melihat tingkat kemurnian tepung atau gula. Kadar abu itu dapat untuk mengetahui kontaminasi mineral yang bersifat toksik, kemudian untuk mengetahui pemalsuan selai buah ataupun sari buah, kemudian untuk mengetahui tingkat kebersihan pengolahan suatu bahan. Nah, pada dasarnya penentuan kadar abu itu memiliki prinsip abu dalam bahan pangan ditetapkan dengan menimbang sisa mineral hasil pembakaran bahan organik pada suhu sekitar 550 derajat Celcius. Nah, untuk penentuan kadar abu itu sendiri terdapat dua cara ya. Jadi penentuan kadar abu secara langsung dan penentuan kadar abu secara tidak langsung. Nah, pada penentuan kadar abu secara langsung, jadi sampel atau bahan yang dibakar secara langsung pada suhu 500 sampai 600 derajat Celcius di dalam tanur pada selama 2 sampai 8 jam. Kemudian sisa pembakaran yang tertinggal itu yang nantinya ditimbang, yang nantinya untuk menghitung kadar abu pada produk tersebut. Nah, jumlah sampelnya, jadi jumlah sampel pada penentuan kadar abu itu masing-masing. Jadi untuk sampel yang mengandung mineral, yang banyak mengandung mineral itu digunakan banyaknya sampel 2 sampai 5 gram.
Contohnya itu adalah sampel daging, kemudian ada ikan, kemudian ada susu dan biji-bijian. Kemudian untuk sampel seperti jelly, sirup, dan buah kering itu dibutuhkan sampel sebanyak 10 gram. Nah, untuk sampel seperti buah segar, jus, dan anggur itu dibutuhkan sampel sebanyak 25 sampai 50 gram. Nah, kemudian yang kedua itu ada penentuan kadar abu secara tidak langsung. Jadi untuk penentuan kadar abu secara tidak langsung ini, kita melarutkan sampel dalam cairan yang ditambahkan oksidator. Nah, setelah itu baru dilakukan pembakaran sampel. Nah, oksidator yang digunakan pada metode ini adalah asam kuat. Nah, jenis sampel itu menentukan jenis asam kuatnya yang nantinya kita gunakan untuk penentuan kadar abu. Nah, jenis-jenis asam kuat itu sendiri ada asam klorida, kemudian ada asam sulfat, ada asam nitrat, ada asam perklorat, atau kombinasi dari asam-asam tersebut. Nah, biasanya kombinasi asam-asam tersebut itu ada kombinasi nitrat sulfat, kemudian ada nitrat sulfat perklorat, dan ada nitrat sulfat peroksida. Nah, yang paling umum digunakan itu adalah campuran nitrat sulfat. Nah, kemudian untuk menentukan kadar abu atau rumus perhitungan penentuan kadar abu, rumusnya dapat dilihat pada layar sebelah sini ya. Jadi kadar abu sama dengan berat abu dibagi berat sampel dikalikan 100%. Nah, setelah kadar abu ditentukan, nah dari kadar abu tersebut, abu yang didapat itu dapat juga digunakan atau dianalisis ya, kandungan-kandungan apa saja yang ada di dalam abu tersebut. Nah, kandungan mineral apa saja itu nanti bisa dianalisis ya, atau bisa kita ketahui dengan alat AAS ya, Atomic Absorption Spectrophotometer. Nah, di situ nanti mineral-mineral yang terkandung di dalam abu tersebut nanti dapat diketahui mineral-mineral apa saja yang ada di abu tersebut. Nah, selain menggunakan alat yang modern, analisis mineral itu juga dapat digunakan secara konvensional. Contohnya untuk penentuan kadar kalsium. Nah, untuk penentuan kadar kalsium ini berdasarkan, jadi prinsip dari metodenya itu adalah kalsium dapat diendapkan sebagai kalsium oksalat, kemudian endapan dilarutkan dalam asam sulfat encer panas, dan selanjutnya dititrasi dengan KMNO4. Nah, reagen-reagen yang digunakan pada metode ini adalah untuk menentukan kadar kalsium adalah ada amonium oksalat jenuh, ada indikator MM, kemudian ada asam asetat encer, kemudian ada asam sulfat encer, ada amonium hidroksida encer, dan KMNO4. Nah, untuk prosedurnya, jadi prosedurnya itu sebagai berikut ya untuk penentuan kadar kalsium. Jadi yang pertama, abu dilarutkan dengan Aquades sebanyak 20 sampai 100 ml di dalam gelas piala 250 ml. Kemudian larutan abu ditambahkan 10 ml larutan amonium oksalat jenuh dan 2 tetes indikator metil merah. Kemudian setelah ditambahkan metil merah, larutan ditambahkan amonia encer hingga menjadi basah. Nah, selanjutnya tambahkan beberapa tetes asam asetat sampai terbentuk warna merah muda. Nah, diukur pH-nya ya, pH-nya diukur sampai pH 5. Nah, kemudian larutan tersebut dididihkan dan didiamkan sekitar 4 jam pada suhu kamar. Nah, setelah itu larutan disaring dengan kertas saring, kemudian dibilas dengan Aquades hingga filtrat bebas oksalat, kemudian endapannya dibilas dan dipindahkan dengan asam sulfat
encer panas. Nah, endapan yang dimasukkan ke dalam gelas piala, kemudian dibilas kembali dengan air panas, kemudian larutan dititrasi dengan KNNO4 0,01 N sampai berwarna merah jambu. Next. Untuk penentuan kadar kalsium, rumusnya dapat menggunakan rumus sebagai berikut ya, yang ditampilkan di layar. Nah, jadi kadar kalsium itu rumusnya yaitu hasil titrasi dikalikan 0,2 dikalikan total volume larutan abu dikalikan 100 ya, dibagi volume larutan abu yang digunakan dikali berat sampel yang dilakukan. Ya, sekian penjelasan dari saya mengenai analisis kadar abu. Jadi analisis kadar abu itu dapat digunakan juga ya untuk menganalisis mineral-mineral yang terkandung di dalam suatu produk pangan tersebut. Nah, sekian dari saya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.